Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Judul kita kali ini adalah Yesus 100% tidak gondrong. Yesus tidak mungkin gondrong, Pak. Sebab Yesus tidak mungkin nabrak firman-Nya sendiri. Jadi kesimpulannya, bagi laki-laki harus pendek. Sebab kalau laki-laki rambutnya panjang, itu menghina Kristus. Bismillah abi wali ibni warahil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang pendeta yang katanya pendeta, tapi setahu saya dia ini penganut Sabellianisme, kawan-kawan, yang tidak mengakui adanya Bapa yang berbeda dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena menurut dia, Bapa, Roh Kudus itu ada di dalam Yesus Kristus, dan Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ini tentu saja suatu hal yang merupakan pengajaran sesat dan tidak didukung oleh Alkitabiah, dan juga tidak didukung oleh para rasul dan bapak-bapak gereja ya, dan bapak-bapak apostolik. Sama sekali ya tidak mendukung teologinya si Henry Tan ini ya, pendeta Henry Tandiatan itu. Yang barangkali karena sering diserang oleh si Dondi Tan terkait tentang Yesus rambut panjang gitu ya. Sehingga dikatakan kali ini kita akan membahas satu tema bahwa Yesus Kristus tidak mungkin gondrong ya, berambut panjang. Karena itu akan bertentangan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Nah, apakah demikian teman-teman sekalian pengertiannya? Mari kita cek dulu videonya, kita dengarkan bersama-sama, nanti kita akan berikan jawabannya. Berikut videonya. Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Judul kita kali ini adalah Yesus 100% tidak gondrong. Yesus tidak mungkin gondrong, Pak. Sebab Yesus tidak mungkin nabrak firman-Nya sendiri. Jadi kesimpulannya, bagi laki-laki harus pendek. Sebab kalau laki-laki rambutnya panjang, itu menghina Kristus. Tentu Yesus tahu. Ini kan tulisannya Paulus ya. Tentu Yesus sudah tahu bahwa kalau laki-laki berdoa, waktu itu Yesus kan masih jadi manusia, berdoa kepada Bapa dong. Dia tidak mungkin berambut gondrong karena menghina Allahnya. Ya, kalau ada pastor berambut gondrong, pastornya nggak membaca Alkitab. Pastor itu menghina Allah, menghina Yesus. Kalau ada pendeta berambut gondrong, pendeta itu tidak membaca Alkitab. Pendeta itu menghina Kristus. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dari pendeta Henry Tandiatan yang tentu saja ini sangat menyesatkan ya, sangat tidak punya argumen sama sekali, hanya karena memang dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 14 bahwa suatu penghinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang tanpa melihat kontekstual, tanpa melihat latar belakang ya. Perikop dan juga tidak melihat seperti apa yang sedang terjadi di sana. Kita lihat di Korintus sendiri teman-teman sekalian bahwa itu penuh dengan penyembahan dewa-dewi atau penyembahan dewa kesuburan begitu teman-teman sekalian, di mana perempuan-perempuan pada waktu itu diwajibkan untuk pakai kerudung ya atau penudung kepala. Kenapa kawan-kawan sekalian? Karena orang-orang yang perempuan-perempuan dursila, perempuan yang tidak beres, kupu-kupu malam ya bahasanya sekarang, itu mereka adalah penari-penari di dalam goa ya, penyembahan dewi kesuburan ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal ini menyebabkan Rasul Paulus memberikan nasihat supaya apa? Supaya perempuan-perempuan tersebut tidak sama dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang
asusila itu yang memang tidak lagi sesuai dengan ajaran Kristus ya. Mereka menjadi penari, mereka menjadi penarik ya, supaya orang semakin ramai untuk masuk ke dalam kuil tersebut untuk melakukan penyembahan berhala. Lalu teman-teman sekalian, demikian juga Rasul Paulus memberikan keterangan dalam 1 Korintus pasal 11 itu bahwa laki-laki memang harus tidak perlu ya begitu ya, tidak perlu menundungi kepalanya karena memang dia memancarkan kemuliaan Kristus ya. Nah, akhirnya dikatakan bahwa suatu penghinaan itu di daerah Korintus tersebut karena kan dianggap perempuan dong, ya kan? Jadi budaya seperti itu. Ya dianggap itu tidak menjadi laki-laki sejati jika dia berambut panjang di daerah Korintus. Apa hubungannya dengan budaya orang-orang Yahudi, kawan-kawan sekalian? Ingat, Yesus Kristus adalah orang Yahudi dan dia adalah orang Nazaret. Dari kata Nazaret ini teman-teman sekalian itu bisa saja diambil dari kata Nasir. Ya, jadi Yesus Kristus adalah nasirnya Allah Bapa, ya, nasirnya Allah Bapa. Nah, jadi apakah kemudian kita menolak ketika Yesus gondrong, ya kan? Nah, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik ya untuk membahas hal ini sebenarnya. Kenapa? Karena memang mau gondrong kah, mau cepak kah rambutnya atau seperti apa, buat saya nggak ada problem, nggak ada masalah. Yang jelas bahwa dia pernah hadir di 2025 tahun yang lalu. Dia tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Dia benar-benar ada dan dia melayani 3,5 tahun ya. Umurnya kurang lebih 33,5 tahun. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali, maka kita akan cek ya. Kenapa Yesus Kristus gondrong? Yang pertama, dia itu adalah nasirnya Allah. Dan kalau kita melihat misalnya kawan-kawan di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5, dikatakan begini, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur ya. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini tentang Simson, kawan-kawan sekalian, yang tidak boleh kena pisau cukur kepalanya. Kenapa? Karena disebut sebagai nasirnya Allah. Nah, kalau kita melihat dari kisah ini, itu kurang lebih seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Dia juga adalah nasirnya Allah. Misalnya ya, kalau kita melihat Matius pasal 2 ayat 23 kawan-kawan, dikatakan di sini, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, sekarang kalau kita identifikasikan bersama, di manalah nubuatan ini tentang orang Nazaret ini? Jadi sebenarnya kita tidak akan temukan itu. Jadi ini berbicara tentang asal usul daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa dia dari kota Nazaret. Dan kata Nazaret ini sendiri itu bisa diartikan sebagai nasir. Itu yang pertama. Jadi Yesus Kristus bisa saja gondrong, ya. Yang alasan kedua, para imam, ya, para imam itu juga gondrong kawan-kawan sekalian, ya. Tidak boleh kena pisau cukur. Ada para imam-imam, para hakim-hakim seperti Simson tadi. Jadi tidak ada masalah ketika Yesus gondrong. Iya kan? Jadi nggak ada hubungannya di dalam 1 Korintus ya, yang dibawakan oleh pendeta Henry Diatan ini ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 tadi. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Kristus kawan-kawan. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah nasirnya Allah. Jadi memang tidak ada masalah ketika dia berambut panjang. Ketika dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Alam loh ya. Alam. Bukan hukumnya Israel. Bukan juga budayanya orang Israel. Tapi alam ini berbicara gitu loh. Artinya bahwa orang-orang yang sekitar orang-orang yang ada di Korintus tersebut yang melihat bahwa laki-laki sejati itu ya harus berambut pendek gitu ya. Budaya di situ di Korintus ya. Jadi tidak ada hubungannya ketika Yesus Kristus rambut panjang. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, saya sedikit kembali ya untuk menyampaikan kepada saudara terkait tentang pendeta Henry Tan ini. Ini orang bermasalah, kawan-kawan. Dia juga
adalah penganut Jesus only. Yang tidak percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia percaya bahwa Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu Roh Kudus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya begitu ya. Jadi dia satu tapi dia tiga peran. Ketika menciptakan dia menjadi Allah Bapa. Ketika dia menebus dia menjadi Allah Anak. Ketika dia menyertai menjadi Allah Roh Kudus. Inilah pengajaran Sabelianisme. Ya Alkitab dengan terus terang ya mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang Esa itu kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Henry Tandiatan itu menolak mentah-mentah. Bahkan doa Bapa kami saja dia tidak mau, kawan-kawan. Kenapa? Karena katanya itu kan Yesus waktu masih ada di dunia. Yesus kan udah kembali ke sorga. Jadi tidak mungkin lagi ya dipanggil doa Bapa kami. Tidak perlu gitu. Ya, sekarang kita tinggal berdoa kepada Yesus Kristus saja katanya. Karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Baik, teman-teman sekalian, itulah jawaban kita. Jadi saya simpulkan satu hal kenapa Yesus gondrong. Yang pertama, dia adalah nasirnya Allah. Dan Anda juga harus bisa melihat tentang latar belakang para imam-imam. Ya, kemudian yang ketiga, ya itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah Yesus Kristus. Ya, dia berambut panjang. Itu tidak ada hubungannya dengan Korintus. Tidak ada sama sekali, teman-teman sekalian. Karena budaya di Korintus dan keadaan pada waktu itu kontekstualnya, ya, itu mengenai tentang perempuan. Kalau Anda membaca perikopnya kan begini. Perikopnya itu hiasan kepala wanita. Jadi pembahasan sebenarnya di situ kepada perempuan. Tetapi kenapa Yesus Kristus berambut panjang? Ada dua alasan tadi. Yang pertama, dia adalah nasirnya Allah. Ya, dan yang kedua, karena dia adalah imam. Ya, menurut keimamatan Melkisedek, kawan-kawan sekalian. Jadi sudah sangat jelas, tidak ada problem apakah Yesus cepak atau rambut pendek, ya kan? Atau gondrong. Ya, nggak ada problem di situ. Tetapi bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Dialah Allah, Sang Firman Allah, yang diutus mengambil rupa seorang manusia. Kita mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.